wa an yuhsina tanawulahu min ususihi wa judhurihi al-fikriyah. Dai itu harus paham. Ini permasalahan yang dia hadapi apa? Makanya tadi saya bilang, kalau kita cuma ceramah doang nih, Ustaz Atik diundang ceramah di mana? Bekasi. Diundang ceramah di mana? Cinere. Bisa jadi saya nggak tahu nih masyarakat yang ini modelnya kayak gimana. Permasalahan yang sedang dihadapi apa? Makanya pentingnya kadang kalau kita ngundang penceramah tuh datang ke rumahnya. Ustadz, mohon izin Ustadz, insya Allah Ustadz kan minggu depan jadwal ceramah nih. Kayak kemarin saya dapat bekalan nih. Waktu saya diundang maulid di Cilandak di daerah Pondok Labu. Udah undang-undang udah lama, tetapi H-7 panitia datang lagi menjelaskan tentang realita masyarakat yang diadakan maulid itu. Anak mudanya lagi capek Ustaz, lagi pada susah diajak aktif di masjid, dijelasin sama dia. Oh, jadi saya punya bahan nih nanti. Saya punya jadi bahan bercandaan ceramah, saya punya bahan bagaimana memasukkan materi-materi ceramah. Ini bagus Pak. Begitu juga kita. Kalau kita lagi milih minta guru, kita jelasin. Apalagi guru kita yang bukan orang situ, dia kagak ngerti. Biasanya kan kalau ngaji yang timbang cuma datang doang, akhirnya kagak paham tentang kondisi masyarakat setempat. Tetapi kalau kita sudah dibekali tentang kondisi masyarakat kita, apalagi kalau kita mengajar di lingkungan tempat tinggal kita. Saya ada satu pengajian di lingkungan RW saya, itu mayoritas yang datang pengajiannya adalah tukang sayur. Itu tukang sayur, kan saya dekat Pasar Cipete rumah saya. Itu kalau ngaji pada maghrib yang datang, kalau jamaah yang datang 40-nya itu tukang sayur, saya jamin. Saya tahu dari mana? Kalau saya pagi ketemu dia lagi dorong gerobak, Ustaz. Kadang dia lagi dorong kencang-kencang, ketemu saya langsung turun. Ngapain? Bungkusin kangkung satu, ayam satu. Beneran Pak, itu saya tolak. Pak, nggak usah. Saya bilang, saya kagak ada orang di rumah. Bawa aja. Saya terima niatnya, saya terima pemberiannya, bawa aja. Mudah-mudahan berkah. Masya Allah. Kadang kita tepok gerobaknya udah girang banget Pak. Kita tepok gerobak ya, berkah dah nih berkah. Ustaz, lagi Ustaz. Apaan lagi udah sono? Emang gue tukang reparasi sih bilang. Begitu kan jamaah tuh Pak. Tukang sayur, kayak gerobak tuh. Kita suruh nempok gerobak dong. Ustaz, gerobak Ustaz, tepokin. Udah satu kali dong. Lagi Ustaz, lagi sih bilang udah sono. Emang kita tukang reparasi sih bilang. Gitu. Itu Pak, ketika saya ngisi pengajian itu 40%-nya, 40%, setengah lebih dari setengah tukang sayur. Kita harus paham Pak. Ngebahas sholat nih, akhirnya kita selipin. Gimana caranya orang mau sholat nih, sholatnya sempurna, kan bahasa fikih. Bapak-bapak yang lagi dagang, yang lagi jualan keliling-keliling, siapin sarungnya. Dia baru paham. Selama ini saya tanya, Bapak kalau sholat gimana? Saya udah ngetek Ustaz, musola yang nyiapin sarung gratis. Maksudnya yang buat pinjem. Oh kalau begitu bener juga kata Ustaz, mendingan saya bekal dari rumah Ustaz. Lah iya sih bilang. Yang tukang toprak tuh paham, iya bener kan Ustaz Atik nih, dibawa tuh. Besok-besok saya liintip tuh. Dia pada mangkal tuh, gerobak sayurnya subuh-subuh di depan Pasar Cipete. Saya tahu nih, jadi gerobak jamaah saya nih. Saya liatin, udah mulai nyantel, ada plastik isinya sarung sama baju koko, peci, masya Allah Pak. Dan ini pentingnya kita mengerti tentang kondisi mereka. Kalau enggak, mohon maaf nih, Ustadz datang ceramah ke lingkungan yang biasa-biasa saja, bahkan bisa jadi kalangan duafa, datang pakai jam Rolex, cincin kanan kecubung, cincin kiri safirnya safir Kolombia. Waduh, saya tahu tuh safir Kolombia berapa 1 gramnya. Udah gitu rumahnya bukan beli di Rawabening lagi, belinya di Jogja. Wos, pakai mesin custom, dikirim dulu tuh, balikin lagi. Datang, jasnya yang harga 3 juta, sendalnya mereka lain lagi. Datang ke perkampungan yang barangkali apa? Kehidupannya. Dia ngundang antum aja Ustadz, itu udah ngecrek selama setahun Ustadz. Dia ngundang antum tuh udah ngecrek selama setahun. Ustadz datang dengan mobil mewahnya, dengan pakaian mewahnya. Kadang ada satu kondisi yang bikin hati itu gak enak. Ustadz ya Masya Allah, handphonenya iPhone 17, belum keluar dia punya. Misalnya nih,
mobil. Saya mohon maaf Pak, kadang ketika kondisi seperti itu saya dinasihati sama guru saya, jaga-jaga perasaan jamaah. Jaga-jaga perasaan jamaah. Sekedar cerita aja nih misalnya, ketika kita datang dengan kemewahan kita, dengan gemerlapnya kita, itu ngelihat, Masya Allah nih Ustaz, kayaknya kagak ada susahnya nih hidup. Begitu kan? Di saat mereka barangkali yang ngundang itu bantaran kali, pinggiran kali ngundang kita. Kalau kita datang, Masya Allah. Makanya saya pernah mendengar habaib tuh, Al Habib Munzir, itu waktu masih hidup kalau diundang ceramah, itu kadang kagak nerima duitnya, bahkan dia bawa beras sekolbak tuh L300 isinya beras tuh, yang 3 literan tuh, 5 liter dibawa tuh, kagak ada yang tahu, kagak bilang dia. Selesai acara pamit kata Habib Munzir, itu beras turunin ntar ente bagiin ke masyarakat. Masya Allah, itu luar biasa. Nah inilah pentingnya. Mudah-mudahan kita lebih mengerti tentang kondisi masyarakat kita dalam dakwah, dan inilah yang akan membantu bagaimana kita tepat sasaran dalam menyampaikan dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amanah kita di jalan kebaikan ini.